Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sekalipun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Ya, siapa yang lagi takut hari ini? Ya, jujur aja yang lagi takut angkat tangan. Ya, yang tidak takut pulang saja. Ya, kita manusia, kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ya, apapun ya. Pendeta pernah takut enggak? Kalau dia bilang gak takut tuh bohong. Ya berarti dia bukan manusia. Ya, kita semua pernah mengalami rasa takut. Tetapi ya takut itu bisa menguasai kita atau tidak, itu adalah keputusan kita. Takut itu normal. Yang tidak normal adalah ketika kita membiarkan rasa takut menguasai kita. Ya, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 56 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, ini adalah sebuah ungkapan. Kalau saudara lihat lagi ayat ini, baca sekali lagi 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada yang aneh enggak dengan ayat ini? Menurut saudara aneh atau tidak? Ya, saya pengen kita berinteraksi ya biar nggak ngantuk ya, supaya kita juga benar-benar memahami firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan kata lain, orang yang percaya sama Tuhan masih bisa takut enggak? Waktu saya membaca ayat ini, hati saya itu bergetar Bapak Ibu. Ya, sampai saya penasaran, ya ini ayat yang tulis siapa, dalam keadaan apa? Karena semua firman Tuhan itu ada kontekstualnya. Ketika saya baca ayat ini ternyata ditulis oleh Daud. Di mana ketika Daud menulis ayat ini, waktu dia sedang berada di kota Gad. Kota Gad itu adalah salah satu kota dari 5 kota besar yang ada di Filistin. Berarti kalau Daud berada di kota Gad, yaitu kota orang Filistin. Kita tahu bersama orang Filistin itu dari dulu adalah musuh bebuyutan orang Israel. Berarti ketika Daud menulis ini, dia sedang berada di kota musuh. Kalau dia sedang menulisnya ketika dia ada di kota musuh, ketika itu berarti dia lagi takut atau tidak? Ya, di kota musuh loh. Dan kenapa Daud menulis itu dia berada di kota musuh? Karena ketika dia menulis itu, di Israel bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi Daud. Dan salah satu pilihan Daud untuk melarikan diri adalah itu di kota musuhnya sendiri. Saudara tahu Gad ini adalah tempat Goliat itu lahir, dan Gad ini adalah kota asalnya Goliat. Seorang raksasa yang dibunuh oleh Daud, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Jadi kira-kira Daud ini ke situ antar nyawa atau enggak? Iya. Tapi kenapa Daud melakukan itu? Karena kita tahu ceritanya. Yang baca Alkitab tahu. Yang Bapak Ibu kita ini harus belajar Alkitab. Amin. Engkau jangan hanya menjadi Kristen tapi enggak tahu firman. Bayangkan satu hari kita diberi waktu 24 jam. 1 tahun 365 hari. Kali berapa tahun saudara sudah hidup ya, dan kita harus mengerti firman Tuhan. Ada yang bilang itu kan perjanjian lama Bu. Perjanjian lama itu ditulis supaya kita bisa belajar dari setiap kisah. Saya tuh sekarang lebih tertarik baca perjanjian lama. Karena ada begitu banyak hal yang, tapi memang Alkitab itu firman Tuhan bilang, Alkitab itu kalau dibaca dan tersingkap memberi banyak faedah. Masalahnya orang Kristen baca Alkitab tidak tersingkap. Ya kenapa? Buta mata rohaninya, buta gak ngerti. Makanya ya saya itu buat setiap jam 8 malam kita belajar. Kita tahu bersama kisahnya ketika Daud pada hari itu dipromosi oleh Tuhan. Dia harus datang ke tempat pertempuran untuk mengantarkan roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan orang Filistin. Daud adalah seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Kakak-kakaknya semua disuruh sekolah prajurit, menjadi prajurit di Israel. Tapi Daud hanya disuruh menggembalakan kambing domba. Alkitab bilang hanya beberapa ekor. Bukan ribuan loh, cuma beberapa ekor.
Bahkan ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel, engkau pergi ke rumah Isai. Kasih tahu kepada Isai bahwa akan ada salah satu dari anaknya yang akan diurapi menjadi raja atas Israel. Itu Isai kasih tahu semua kakak-kakaknya Daud. Tapi Daud gak dikasih tahu. Semua disuruh besok kamu mandi pakai jubah. Nanti kita ketemu Nabi. Kira-kira ini berita penting gak buat anak-anaknya? Penting loh, dan belum tahu siapa yang akan diurapi kan. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu kasih tahu gak kepada anak-anakmu semua suruh ikut? Ya, semua harusnya kalau orang tuanya itu tidak pilih kasih. Tapi Isai bilang sama anaknya semua, besok kita ketemu Nabi Samuel, akan ada salah satu dari kalian diurapi. Mungkin Daud tanya, "Pah, kan sudah dikasih tahu sama Isai, kamu Eliab pakai baju ini ya, kamu pakai ini." Mungkin Daud tanya, "Pah, aku pakai baju apa?" "Kamu tidak usah. Kamu tidak ada potongan menjadi raja. Kamu bukan prajurit, kamu besok gembalakan itu kambing domba yang hanya beberapa ekor." Kira-kira Bapak Ibu atau anak-anak muda di sini, kalau engkau diperlakukan begitu sama orang tuamu, engkau kepahitan gak? Kelihatan barisan kepahitan semua. Ya, memang kita gak bisa memilih perlakuan seperti apa yang akan kita terima dari orang tua atau orang sekitar kita. Tapi percayalah bahwa semua yang terjadi di hidupmu itu seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan yang izinkan pasti ada maksud Tuhan. Kalau kita mengalami seperti apa yang Daud alami, saya percaya pasti banyak orang kepahitan. Saya dulu mengalami begitu. Padahal saya dulu anak yang paling disayang, tapi dasar roh iba diri, saya merasa gak disayang. Sampai saya pengen mati bunuh diri. Padahal ya memang dulu sering dipukulin karena memang ya papi saya galak. Tapi belum seheboh dengan apa yang dialami Daud. Lalu ketika Samuel datang, lalu Samuel melihat Eliab masuk dalam ruangan. Ganteng, tinggi, besar, prajurit. Ketika Samuel melihat Eliab, di dalam hatinya berkata, "Berdiri di hadapanku seorang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja atas Israel." Tuhan bilang, "Samuel, engkau melihat apa yang ada di depan mata. Karena manusia melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku sudah menolak dia." Lalu disuruh maju yang kedua, maju. Tuhan menolak. Maju lagi, Tuhan menolak. Sampai akhirnya Samuel tanya, "Isai, ini semua anakmu laki-laki?" Isai bilang, "Ada satu. Tapi aduh ya, kalau yang ini semua saja tidak masuk hitungan, apalagi yang ini. Tidak usah, dia bukan prajurit. Kakak-kakaknya semua sekolah prajurit, berlatih jadi tentara, dia kagak." Samuel berkata, "Kita tidak akan duduk makan sebelum engkau panggil dia ke sini." Hei anak muda, waktu engkau bisa menjaga hatimu dalam perkenanan Tuhan, dan engkau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan, engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah, dengar baik, Tuhan cari engkau dimanapun engkau berada hari ini. Tuhan cari engkau untuk dia promosikan hidupmu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Apapun yang orang katakan tentang hidupmu itu gak penting. Yang penting adalah apa yang Tuhan katakan. Amin. Gak usah terlalu didengar omongan orang tentang kita. Ya, kenapa saudara? Karena jalan ke surga gak lewat depan rumahnya. Jadi gak usah digubris. Sering kali mendengar perkataan orang itu melemahkan iman kita. Ya, makanya saya selalu berkata, Tuhan itu ciptakan kita 2 tangan, cuma untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tampar mulutnya orang. Tapi sayang kita cuma memang dikasih 2 tangan, jadi tidak boleh nampar. Tutup kuping kanan kiri saja, katakan. Waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan cari engkau. Sehebat apapun manusia berusaha menyembunyikanmu, menutup jalanmu, menghalangi engkau. Tapi Tuhan tahu orang yang berkenan di hatinya, dia cari orang itu. Biar dia dapati itu kita. Biar dia dapati itu saudara dan saya. Ya, saya ingat ketika pandemi datang saudara, rasanya tidak ada tempat untuk kita berharap. Ya, saya dan suami kami hidup dari melayani Tuhan dan tidak digaji dari gereja manapun juga. Jadi benar-benar kami hidup hanya dengan iman. Saya baru menyadari ternyata kami terlalu berani. Ternyata selama ini kita nggak ada gaji bulanan. Jadi waktu pandemi datang, saya baru bilang sama suami saya, terus kita ini makan dari mana? Semua pelayanan cancel. Dan saya nggak punya deposit puluhan juta.
Saya nggak punya investasi, saya tidak punya emas batangan. Saya punyanya emas Daniel. 80 kilo. Tapi dijual enggak laku. Dan memang tidak dijual, ini koleksi pribadi. Saya baru menyadari loh, kita ini terlalu berani ya. Makanya dari dulu saya ini nggak bisa kredit bank. Ya, karena selalu ditanya, Bu ini semua, ya oke, satu syarat yang harus Ibu penuhi, slip gaji. Kalau sudah dibilang gitu, aduh Mas itu dia Mas. Loh kenapa Bu? Ibu ada gaji kan? Ada. Terus kenapa ada gaji slipnya? Enggak ada Bu. Karena saya ini gajinya dari sorga Mas. Lah terus slipnya? Lah slipnya dengan iman. Jadi banknya abang Masnya bilang ya, pegawai banknya bilang, aduh maaf ya Bu, bank tidak menerima slip gaji dengan iman Bu. Karena kebetulan atasan saya belum beriman. Jadi saya nggak bisa beli barang, cicil, kredit tuh nggak bisa, selalu ditolak karena nggak punya slip gaji. Ketika pandemi datang, saya baru, iya ya kita ini loh, gimana nih kita hidup ke depan. Tapi Tuhan nggak pernah kurang cara. Asal kita tetap menjaga hati, Dia cari engkau untuk dipromosikan. Ya Tuhan mulai buka jalan ketika pandemi itu, semua gereja tutup. Saya bilang sama suami saya, yang terburuk kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo. Jangan pernah salahkan Tuhan ya kita. Karena Tuhan itu sudah melakukan banyak hal. Saudara, bagi Tuhan mengubah keadaan kita hanya semudah Dia berfirman. Terlalu gampang bagi Tuhan menjawab semua pergumulanmu. Tapi yang sulit bagi Tuhan mengubah hatimu untuk percaya kepadanya. Itu gak bisa. Itu harus dari diri kita sendiri. Dan saya melihat di tengah masa pandemi, ya singkat cerita, saya waktu itu akhirnya pertama kali Tuhan buka jalan saya melukis ya. Tiba-tiba saya bilang suami saya, ini kan gak ada pelayanan, gak ada apa-apa ya. Saya pengen melukis, suami saya bilang, melukis? Aku menikah sama kamu 20 tahun lebih loh. Nggak pernah saya lihat kamu tuh gambar. Terus sekarang kamu mau melukis, saya bilang kan gak ngapa-ngapain. Gak ada pelayanan, gak tahu juga sampai kapan. Jadi ketika lockdown pertama buka, tapi kan masih tinggi tuh COVID. Saya ajak suami saya, ayo temani aku ke Gramedia. Mau apa? Mau beli kanvas. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas ukuran paling besar berapa ya? Suami saya tendang kaki saya, mahal loh, kita gak punya uang loh. Saya bilang gak apa-apa. Dia bilang kalau baru mau belajar, beli yang 20 cm aja dulu, kali 10. Jadi kalau ini kan, saya pemikirannya beda. Siapa tahu bagus, bisa dipajang di rumah. Iya kan? Udah lukis susah-susah, bagus, kecil, aduh gak enak banget. Akhirnya dia nurutin saudara, saya ingat waktu itu habis 3 juta lebih bayar. Ya memang bapak-bapak itu selalu pakai logika. Ya dia bilang saya, ini loh udah gak ada penghasilan, beli kanvas segitu sama ini gini. Ya laki-laki itu kalau belum melihat memang susah untuk percaya. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena bapak-bapak, laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil. Tapi memorinya full. Semua dia pikir pakai logikanya. Kurang berserah bapak-bapak itu. Ya, makanya jebol. Banyak yang kena stroke. Beda sama perempuan. Ukuran otaknya lebih besar daripada laki-laki. Tapi memorinya sedikit. Jarang dipakai. Bahkan cenderung kosong. Kenapa? Karena perempuan tuh pakai perasaan. Ada masalah dia nangis, selesai. Bapak-bapak anaknya kuliah masih 10 tahun. Dia udah pikir dari sekarang. Padahal Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk kenapa kau borong? Ya Pak ya, rugi enggak? Hidup ini cuma sekali. Jangan kau borong kesusahan 10 tahun. Jebol otakmu. Amin Bapak-bapak. Makanya doa Bapak kami mengajarkan, Tuhan bilang doa yang paling sempurna, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Yang jadi puyeng kalau kita mikirin makanan untuk 10. Kristen itu enggak ribet. Percaya Tuhan tuh enggak ribet. Yang bikin ribet itu kita sendiri. Amin. Lalu akhirnya saya pulang, saya nggak mau dengar omongan suami saya waktu itu. Saya mulai melukis, malam itu dia ngedit video, saya ngelukis. 2 jam lukisan saya jadi.
Saya foto, saya upload di Instagram, puji Tuhan. Lukisan pertama jadi. Ada yang inbox, Bu, dijual enggak? Saya bilang, ini lukisan pertama saya. Saya tidak bermaksud menjual lukisan, saya cuma senang saya pajang. Enggak ditulis dijual. Tapi kalau ibu jual, boleh enggak saya beli, Bu? Saya pengen kasih hadiah mama saya. Mama saya itu sering nonton khotbah ibu. Berapa, Bu? Waduh, kalau tanya berapa saya juga enggak bisa jawab. Terserah aja, Bu. Oke, deal ya, Bu, kirim nomor rekening ya. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Baru tepuk tangan. Seneng saya lari ke studio ngomong ke suami saya. Say, apa? Lukisanku laku. Dia lihat lukisan yang mana? Ini loh, dia datang ke kamar. Ini lukisanmu? Enggak mungkin. Loh, masih enggak percaya loh. Saya bilang ada siapa di sini, ada siapa di sini. Lihat enggak ada orang di sini, cuma saya. Enggak mungkin ini lukisanmu. Saya cuma, yowes lah terserah percaya atau tidak. Udah laku saya kasih tunjuk bukti transfernya. 10 juta. Dia langsung bilang, ayo kita beli kanvas lagi. Langsung loh istrinya dikaryakan. Ayo beli kanvas. Saya semangat Bapak Ibu. Akhirnya saya melukis di tengah masa pandemi. Ya laku satu. Dibeli orang 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, yang tertinggi 75 juta. Saya melukis hampir 50 lukisan. Hei, kalau engkau hidup berkenan, Tuhan cari kau. Orang bilang pandemi, dari mana berkatnya? Firman Tuhan jangan cuma kau baca, tapi imani dan dilakukan. Amin. Daud hanya menggembalakan kambing domba di padang, tapi Samuel bilang cari dia, kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Daud datang, Tuhan berfirman, Samuel inilah orang yang aku pilih. Urapi dia dengan minyak. Samuel siram dia dengan minyak dari kepala. Besoknya apakah Daud langsung jadi raja? Enggak, dia kembali ke padang gurun menggembalakan kambing domba. Walaupun urapan raja ada di atas kepala Daud, tapi Tuhan itu tidak suka buru-buru. Tuhan gak pernah instan. Dia tahu sesuatu yang naik dengan instan itu akan cepat turunnya. Karunia, talenta, koneksi bisa membawa engkau cepat naik. Tapi hanya karakter yang membuat engkau bisa bertahan di atasnya. Dan karakter itu harus dibentuk. Jangan bilang kenapa lama, Tuhan jawab. Tuhan sedang memproses engkau. Akhirnya Daud seperti biasa menggembalakan kambing domba. Sambil bermain kecapi, dia nyanyi di padang gurun. Tiba-tiba bapaknya bilang, Daud, kamu pergi ke medan pertempuran. Antar ini roti dan keju buat kakak-kakakmu yang lagi berperang. Daud taat, dia pergi antar keju dan roti. Ketika Daud sampai di lembah itu, barisan bangsa Israel dan seluruh prajurit dan Raja Saul berada di sini. Lalu ada lembah di bawahnya, di depan barisannya orang Filistin. Ketika Daud sampai di situ, Daud mendengar Goliat berkata, mana engkau hai orang Israel? Siapa pahlawanmu yang berani dan bisa mengalahkan kami? Kalau engkau kalah, suruh maju pahlawanmu. Kalau engkau kalah, aku membunuh pahlawanmu, kata Goliat. Maka engkau harus menyerahkan diri sebagai budak atas orang Filistin. Daud dengar itu, semua ketakutan. Karena Goliat tingginya itu 6 hasta. Mereka cuma 2 hasta. Goliat 6 hasta lebih 1 jengkal. Bayangkan. Daud datang, semua orang ketakutan. Daud dengar Goliat menentang bangsa Israel, pasukan dari Allah yang hidup. Daud gak bilang gini, udah gila mah, astaga gede banget ini orang raksasa. No. Waktu Daud dengar, dia bilang gini, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini? Yang berani mengolok-ngolok barisan daripada Allah bangsa Israel yang hidup, aku akan pergi mengalahkan dia. Kakaknya datang, saya tahu kenakalanmu ya. Kau ini datang ke sini mau nonton perang kan? Pulang kau, gembalakan kambing domba yang cuma berapa ekor itu. Pulang. Daud bilang, aku akan pergi melawan orang ini. Lalu dilaporkan kepada Saul. Saul datang dan berkata, apa pengalamanmu melawan dia? Dia itu dari masa mudanya, dia sudah berlatih perang. Dan kau lihat badannya, kita saja di sini semua yang tiap hari latihan perang. Takut, dengan apa kau akan maju melawan dia? Daud gak ngomong aku punya pedang, aku punya senjata. No, Daud bersaksi kepada Saul pengalaman pribadinya dia dengan Tuhan.
Dia bilang, aku ini sering menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau datang singa, datang beruang, kambingku dan dombaku diterkam. Aku kejar singanya, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya. Dan aku ambil itu dombaku, dan aku bunuh singa dan beruang itu. Dan Daud bilang, Allah yang menyertai aku ketika aku berperang melawan singa dan beruang itu, Allah yang sama yang akan menyertai dan memberikan aku kemenangan untuk berhadapan dengan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekuatan ketika kita menghadapi persoalan? Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan hanya jadi Kristen, karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Jangan hanya jadi orang yang beragama, karena sesungguhnya hubungan dengan Tuhan itu adalah yang terpenting. Ketika engkau punya pengalaman pribadi, waktu pandemi datang, saya tidak begitu takut. Sekalipun di rekening kami tidak ada uang, saya selalu menguatkan hati berkata di dalam doa saya, Tuhan, aku ini dulu pernah diusir dari keluargaku karena mengikut Engkau. Aku tidak punya uang 1 sen pun. Aku tidak punya orang yang bisa aku taruh sandaran hidupku untuk minta beras 1 kilo. Aku hidup seorang diri. Dan di situ aku melihat Engkau menyertaiku. Aku tidak mati. Aku masih ada sampai hari ini. Tuhan yang sama yang akan menyertaiku hari ini di tengah pandemi, di mana tidak ada dasar untuk berharap. Saya dan suami nggak pernah pinjam uang sama orang. Kita tidak pernah meminta. Jangan pernah kau harapkan keluarga, harapkan orang tua, harapkan mertua, karena itu hidupmu terkutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya baru menyadari kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Tidak pernah mengalami keadaan yang baik. Itu artinya terkutuk. Karena ternyata tanpa kita sadari, seringkali kita ini mengandalkan manusia. Saya ini banyak bantu pendeta-pendeta di desa. Tapi begitu ada pendeta yang WA dan coba untuk minta, saya tidak tergerak. Saya bilang, Pak, duduk di kaki Tuhan. Pakai imanmu, buktikan bahwa Tuhanmu hidup. Tuhan itu ada. Dan dia suka memberkati orang yang mengandalkan dia. Ketika Daud menceritakan pengalaman pribadinya kepada Saul, Saul bilang, ya sudah, maju. Dalam hatinya Saul, walahu alam. Iya kan? Daripada gak ada yang maju, siapa tahulah ada keberuntungan yang menyertai orang ini yang gak mungkin bisa menang. Saul bilang, sini pakai baju perangku ya. Ini akan menjadi perlindungan bagimu. Maju lawan dia. Waktu dipakein bajunya Saul, Daud tidak bisa berjalan. Dia tidak terbiasa, terlalu berat. Baju perang Saul itu berbicara tentang perlindungan manusia. Daud tidak terbiasa mengandalkan manusia. Makanya dia menulis banyak lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan sekarang itu Mazmur. Penulisnya itu Daud. Kapan dia menulis itu? Ketika dia sedang berada di padang gurun. Dia punya banyak waktu mengalami Tuhan. Saudara, ketika engkau ada masalah hari ini, jangan buru-buru lari dari masalah itu. Duduk tersungkur di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa maksudmu di balik masalah yang aku hadapi? Waktu engkau menemukan maksud Tuhan, engkau menemukan goal di dalam hidupmu. Ketika engkau menemukan apa yang Tuhan mau, barulah dia membukakan pintu berkat. Bagi Tuhan, menyelesaikan masalahmu, itu cuma semudah dia berfirman. Waktu itu bagi saya sulit. Bagaimana bisa saya mau bertahan hidup di tengah masa pandemi, gak ada gaji bulanan. Tuhan cuma bilang, lukis, aku akan buka pintu berkat. Tiba-tiba pintunya terbuka. Di tengah masa pandemi, tadinya kami mau jual rumah gak jadi. Kami malah beli rumah lagi. Saya bangun studio di tengah masa pandemi. Bahkan lewat anugerah dan berkat Tuhan, kita bisa bangun puluhan gereja-gereja di desa. Kalau Tuhan yang bekerja, engkau hanya akan terheran-heran melihat bagaimana wow dahsyat perbuatan Tuhan itu. Saya melihat, saya cuma menangis. Tuhan tuh ngomong, aku gak cari orang kaya, aku gak cari orang pintar. Waktu Tuhan suruh saya bangun sekolah misi itu, karena saya banyak keliling ke daerah melihat di desa-desa bagaimana
Pelayan-pelayan Tuhan minim. Akhir zaman Alkitab berkata tuaian itu menguning, tuaian banyak tapi penuainya sedikit. Tuhan bilang kamu bangun sekolah, persiapkan penuai. Dan apa yang tidak masuk di akal, saya waktu itu tanya Tuhan Tuhan tidak salah. Saya ini bukan orang yang punya titel berjejer. Saya juga bukan orang kaya yang punya deposit puluhan miliar. Tuhan bilang aku tidak cari orang seperti itu. Aku cari orang yang percaya kepadaku. Yang beriman, karena hanya imanlah yang akan membuat semua proyekku dan rencanaku di bumi ini terwujud. Saya berkata, iya Tuhan, saya mau. Dan nanti hanya melihat, wow, Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu, ketika Daud maju berperang, Goliat ketawa terbahak-bahak, dia turun ke lembah dan dia bilang, anjingkah aku? Sehingga engkau mendatangi aku cuma dengan batu dan ketepel? Aku mendatangi engkau dengan tongkat, lembing, dan pedang. Dan engkau pikir aku anjing, engkau bawakan batu? Bapak Ibu, Daud maju dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang memberikan kemenangan kepadaku. Katakan amin. Daud maju berperang. Batu pertama diambil Daud, dimasukkan ke katapelnya. Lalu Daud lemparkan itu ke Goliat cuma dengan satu batu. Kena langsung di dahinya Goliat. Dia jatuh tertelungkup ke depan. Dan hari itu dia mati. Tidak peduli apa yang ada di tanganmu hari ini. Mungkin orang berkata engkau kurang modal, engkau kurang pintar, engkau kurang titel. Waktu engkau berkenan di hati Tuhan, 1001 macam cara Tuhan bisa buka. Batu yang tidak berarti, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, bukan dengan pedang. Daud mendatangi Goliat cuma dengan batu. Mati. Saudara, lihat di sini. Daud tidak pernah menyangka kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dia. Engkau hanya akan terheran-heran ketika satu saat Tuhan cari engkau dan dia angkat tinggi engkau. Ketika pandemi datang, Tuhan promosikan saya lewat channel YouTube saya. Tiba-tiba saya naik, semua berkata ini Debbie Basir pendeta dari mana? Kenapa tiba-tiba muncul? Puluhan tahun saya ikut Yesus. Saya diproses Tuhan berakar ke dalam. Tapi ketika waktunya tiba, engkau gak usah sulit cari cara mempromosikan diri. Engkau gak usah cari muka sama manusia. Engkau cukup cari muka sama Tuhan. Senangkan hatinya. Percaya akan firman-Nya. Dia cari engkau. Dia cari engkau. Di tengah masa pandemi saya diundang pelayanan ke Amerika. Permintaan jadwal dari bangsa-bangsa, saudara. Siapa yang melakukan itu? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya cuma bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan aku tuh siapa? Tuhan bilang, aku cari engkau. Aku cari engkau. Sebab firman Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh Tuhannya. Dan akan diangkat menjadi perabot untuk tujuan yang mulia. Kuduskan hidupmu hari ini, buang dosa. Jangan engkau terus hidup di dalam dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tinggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan cari hidupmu. Lalu saudara, saat itu Daud dipromosikan. Karena sesuai dengan janji Saul, siapapun yang mengalahkan Goliat, pertama hadiahnya akan dinikahkan dengan anaknya Raja Saul. Kedua, dia akan diangkat sebagai panglima perang. Orang yang tadinya hanya menggembalakan kambing domba, diangkat jadi panglima perang. Kakak-kakaknya yang latihan bertahun-tahun, tapi bagi orang yang dikenan Tuhan, Tuhan angkat hidupmu. Makanya Alkitab berkata, untuk apa? Engkau bangun pagi-pagi, bersusah-susah, engkau cari berkat untuk bisa makan roti. Karena semua itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Bahkan pada waktu dia tidur. Saya tidak suruh saudara tidur. Tapi jadilah orang yang dicintai Tuhan. Supaya engkau hidup. Hidup ini cuma 70 tahun saudara. Jangan engkau susah-susahkan dengan hal-hal yang terlalu ribet dan rumit di hidup ini.
Jangan engkau hidup seperti orang yang terkutuk. Susah terus tiap hari, sampai tersenyum aja gak ada waktu. Dengar firman aja gak ada waktu, engkau sibuk cari uang. Ketika engkau dipanggil satu saat nanti sama Tuhan, apa yang harus engkau pertanggungjawabkan? Daud dipromosikan Tuhan, sekalipun Saul itu jahat. Harusnya dia beri anaknya untuk dinikahkan. Anak yang pertama dia tidak beri kepada Daud, dia beri kepada orang lain. Anak yang kedua dia bilang, Daud nikahi anakku ini. Daud bilang, apakah aku layak menikahi anakmu? Saul bilang, ya memang engkau tidak layak, makanya ada syarat. Saul iri kepada Daud karena kemenangan yang diraih. Dan Alkitab berkata ketika Daud menang melawan Goliat, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Itu adalah pasukan yang paling depan untuk berhadapan dengan orang Filistin. Sebab pikir Saul, biar Daud mati di tangan orang Filistin, jangan tanganku yang membunuh dia. Sebab kalau aku yang membunuh dia, maka orang Israel pasti akan marah. Saul iri hati terhadap Daud. Di hidup ini, walaupun kita mendapat promosi Tuhan, orang-orang iri hati itu akan selalu ada. Karena hidup ini rasanya tidak lengkap tanpa orang-orang seperti itu. Mereka lah yang akan memproses kita. Daud dengan lugu hati, dia tidak pernah curiga dengan Saul. Saul bilang begini, kamu nikahi anak saya kasih syarat. Kamu harus menggantinya dengan 100 kulit katan orang Filistin. Kamu tangkap orang Filistin, kamu sunat, bawa kulit katannya ke sini 100. Dalam hatinya Saul, matilah kau, dibunuh sama orang Filistin. Daud berkata, siap raja, aku akan melakukan. Daud pergi, dia pulang bawa berapa? 200 kulit katan. Dia bilang, bukan hanya kulit katan yang aku bawa, tapi aku bunuh 200 orang Filistin itu yang menjadi musuh bangsa Israel. Jangan tanya siapa yang sunat 200 orang itu, karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Tapi Daud bawa 200, Saul minta 100. Ketika Saul melihat Daud membawa 200, dia takut. Dan Alkitab berkata, maka tahulah Saul bahwa Daud itu disertai Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa memenuhi permintaan yang begitu sulit? Tapi itu terjadi. Tapi dari situ Saul terus pengen membunuh Daud. Singkat cerita, Daud melarikan diri ke kota Nob, yaitu kota para imam. Karena Daud berpikir di tempatnya imam, dia bisa aman. Saudara, ketika engkau ada masalah, jangan engkau lari pada manusia. Saya selalu berkata dalam pengajaran saya, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Amin. Bahkan engkau akan kecewa. Kenapa Daud lari ke kota Nob? Karena Daud berpikir itu adalah kota para imam. Dia pasti akan dilindungi dan Saul pasti takut dengan imam. Imam itu orang yang mendengar suara Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kalau Tuhan mengizinkan sesuatu, ya terjadilah begitu saja. 1 Samuel 22, kita baca mulai dari ayat yang ke-13. 1 Samuel 22 ayat 13. Ketika Daud melarikan diri di Nob, di kota para imam. 1 Samuel 22 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ya. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Ya, engkau dengan anak Isai itu Daud, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya dan menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Ayat yang berikutnya, apa kata Ahimelek? Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia itu menantumu raja dan kepala para pengawalmu dan dia dihormati dalam rumahmu. Imam Ahimelek berkata kepada Saul, tidak ada pegawai yang dapat dipercaya seperti dia, dia juga menantumu. Ayat yang berikutnya, apa jawabnya Saul? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, jawab Ahimelek ini ya. Dia adalah imam yang selalu menanyakan perihal apa maunya Tuhan bagi Daud. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini. Imam ini membela Daud.
Bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini, aku ini, dia bilang tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu. Dia sampai bingung, kenapa engkau mau bunuh Daud? Cuma karena iri hati. Orang tuh kalau iri bahaya loh saudara. Baik tentang perkara kecil maupun tentang perkara besar. Ayat yang berikutnya ayat 16. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh. Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Orang itu kalau sudah iri hati mengerikan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ayat 17 berkata. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya. Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu. Ya, disuruh bunuh semua. Ya, di dekatnya majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam itu. Mereka takut, ini hamba Tuhan loh. Masa suruh bunuh? Ini Saul otaknya ini sudah miring. Tapi orang kalau dikuasai iri hati, segala sesuatu dia jadikan halal. Lalu ayat berikutnya dikatakan, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau, karena gak ada satupun yang berani untuk bunuh para imam. Majulah engkau, paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu. Lalu memarang para imam, ia membunuh pada hari itu berapa orang? 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Ini adalah semuanya imam. Bayangkan, dia bunuh saudara. Daud salah mengambil keputusan lari ke kota imam. Dia pikir pendeta bisa tolong dia. Ternyata apa yang terjadi, dia membawa malapetaka atas seluruh imam itu. 85 orang imam dibunuh, bukan hanya itu saja. Ayat berikutnya berkata, juga penduduk kota Nob, kota imam itu dibunuh Raja Saul dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Lihat akibat Daud yang melarikan diri ke kota Nob, kota para imam. Dengan dia berpikir dia bisa mendapatkan pembelaan, tapi ternyata dia salah. Dari situ Daud lari ke kota Gad. Akhirnya dia bilang, tidak ada tempat aman bagiku di Israel. Bahkan para imam pun dibunuh oleh Raja Saul. Satu-satunya tempat aman bagiku, aku harus lari ke kota orang Filistin. Karena Saul tidak mungkin mengejarku sampai ke kota musuhnya. Saul pasti takut dengan orang Filistin. Bapak Ibu, saya mau tanya, semua masalah yang kita hadapi, adakah yang seberat apa yang Daud alami? Hari ini di hidupmu, ada seperti yang Daud alami? Tidak ada. Daud benar-benar berhadapan dengan kematian di depan mata. Dia harus melarikan diri ke kota musuhnya. Sebab sudah tidak ada tempat aman. Dan saya selalu berkata, tidak ada masalah yang terberat di hidup ini kecuali dengan yang namanya diperhadapkan dengan kematian. Kematian. Hati. Nah Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika Daud akhirnya lari ke Gad, di sana dia lari ke kota musuhnya. Tapi dia menulis ayat itu. Dan dikatakan di sana, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Kita tahu pada akhirnya Daud diluputkan, dia tidak dibunuh di sana karena rencana Tuhan bagi hidup Daud belum selesai. Kalau rencana Tuhan sudah selesai, kita dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Mati itu adalah keuntungan. Yang jadi masalah, kalau engkau mati, tapi engkau belum melakukan kehendak Tuhan pada zamanmu. Itu yang akan jadi masalah. Hari ini tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Segala ketakutan yang ada dalam hidupmu hari ini, serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebab tidak ada proses yang tidak ada jalan keluar. Waktu kita berserah, saya bukan cuma bisa ngomong. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ketika pertama kali saya terima Yesus, ketakutan terbesar di hidup saya adalah saya harus mengaku Yesus di depan keluarga saya. Karena itu artinya mati. Tapi saya terus percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau sudah waktunya mati, berarti ya sudah waktunya sekarang aku mati. Tapi kalau belum, kalau Tuhan mau pakai hidupku, aku percaya aku akan terluput. Dan segala ketakutan itu hilang. Kita tidak perlu takut.